Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menyampaikan artikel yang telah saya buat untuk mata kuliah epidemiologi penyakit menular tentang waterborne disease. Sebelumnya perkenalkan, saya Salsabila Mumtaz dari kelas 3A. Definisi dari waterborne disease atau disebut penyakit tular melalui media air adalah penyakit yang ditularkan melalui air, disebabkan oleh organisme yang sangat menular walau dengan jumlah sedikit. Kontaminasi pada manusia dapat melalui kegiatan sehari-hari seperti minum, mandi, mencuci, proses menyiapkan makanan atau memakan makanan yang telah terkontaminasi saat proses menyiapkan makanan. Salah satu contoh yang akan kita bahas adalah penyakit waterborne disease diare. Diare adalah penyakit yang membuat penderitanya sering buang air besar dengan kondisi fase lembek sampai cair dengan frekuensi 3 kali atau lebih dalam sehari. Pada umumnya, diare terjadi akibat makanan dan minuman yang terpapar virus, bakteri, atau parasit. Escherichia coli dan Shigella merupakan bakteri yang dapat menyebabkan diare. Bakteri ini hidup di air dan makanan yang kotor. Selanjutnya, dapat dilihat tabel distribusi kejadian diare di wilayah Kalasan Sleman tahun 2015. Diketahui bahwa distribusi kejadian diare di Puskesmas Kalasan Sleman tahun 2015, dari 251 responden terdapat 190 responden yang memiliki balita pernah mengalami diare. Distribusi berdasarkan jenis kelamin, yaitu balita perempuan sebanyak 128 atau 51%. Dengan umur 2-3 tahun, yaitu 81 atau 21,5%. Untuk distribusi berdasarkan pekerjaan, paling banyak adalah ibu rumah tangga sebanyak 61 atau 24,3%. Cara penularan diare. Diare dapat terjadi apabila seseorang menggunakan air minum yang tercemar baik dari sumbernya, selama perjalanan dan saat disimpan di rumah. Penggunaan air untuk keperluan sehari-hari tanpa dimasak atau direbus terlebih dahulu bisa tercemar oleh bakteri. Saat air yang tercemar bakteri Escherichia coli digunakan, maka bakteri akan masuk ke tubuh orang yang memakainya, sehingga orang tersebut akan mengalami diare. Infeksi bakteri akan lebih mudah terjadi pada lingkungan dengan sanitasi air buruk dan gaya hidup yang kurang bersih. Faktor resiko diare dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah faktor karakteristik individu, yaitu seperti umur, status gizi, dan pendidikan. Yang kedua adalah faktor perilaku pencegahan, yaitu perilaku seperti mencuci tangan sebelum makan, mencuci peralatan makan, dan bahan makan. Yang ketiga adalah faktor lingkungan, yaitu perumahan, ketersediaan sarana air bersih, dan kualitas air bersih. Upaya pengendalian penyakit diare. Yang pertama adalah penyuluhan mengenai penanganan diare. Memberi edukasi kepada masyarakat sampai dengan tingkat rumah tangga mengenai pentingnya PHBS dan sanitasi berbasis lingkungan. Melakukan pemeriksaan kualitas air di rumah penderita diare. Pelayanan kesehatan lingkungan di puskesmas dengan dibukanya klinik sanitasi terutama saat ditemukannya kasus diare. Upaya kuratif misalnya dengan mendirikan pojok orali. Sedangkan untuk kebijakan nasional pemerintah tentang pengendalian penyakit diare di Indonesia yaitu melakukan surveillance dan penanggulangan KLB, penyediaan logistik yang cukup, mengembangkan pedoman penyakit diare, peningkatan sumber daya manusia, pencegahan diare dengan pengendalian faktor risiko, dan meningkatkan monitoring dan evaluasi. Yang terakhir adalah kesimpulan. Dapat disimpulkan penyakit diare merupakan penyakit tular melalui air
yang disebabkan adanya bakteri Escherichia coli atau Shigella dalam air yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Penyakit ini dapat menyerang balita sampai dewasa. Untuk pengendaliannya, pemerintah melakukan beberapa kegiatan seperti penyuluhan, pemeriksaan, peningkatan sumber daya manusia guna mengendalikan penyakit diare di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon